Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Baik, saya ucapkan selamat datang pada bapak-bapak. Baik, di sini kembali saya infokan nanti mungkin di tengah-tengah kita akan ganti link. Seperti itu Pak ya. Seperti biasanya, ganti link. Mohon nanti kita standby di grup, saya akan share linknya kembali di grup. Seperti itu Pak ya. Mohon maklum seperti itu. Baik. Di kelas Zoom pada kali ini kita akan evaluasi dan sedikit praktek nanti, khususnya nanti bab 14 sampai bab 25 kalau nggak salah. Jadi kita akan ambil poin-poinnya. Ya 14 sampai 25 ini aslinya babnya cuma sedikit, cuma kita pecah-pecah biar durasinya tidak begitu lama. Seperti itu Pak ya, nanti akan kita fokusnya ke khususnya di bab isim-isim yang dibaca rofa. Isim-isim yang dibaca rofa mulai fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada dan khobar. Ini cuma 4 terakhir kemarin. Sebelumnya mungkin bapak-bapak punya pertanyaan tentang materi yang kemarin yang ingin kita bahas. Mungkin ada yang ingin kita bahas secara langsung di sini. Silakan sebelum saya lanjut. Silakan Bapak. Mungkin ada pertanyaan atau usulan tentang materi yang akan kita bahas di kali ini, fokus yang ingin dibahas, mungkin Bapak-Bapak ingin lebih dalam satu poin misalnya, atau satu materi. Silakan Bapak. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut. Kita lanjut Pak ya. Baik. Saya akan share screen ya, tentang materi yang kemarin. Sebentar, saya mana tombolnya share screen ini. Bagaimana Bapak, layar saya bisa dilihat di sini? Bagaimana? Layar saya bisa dilihat? Bisa dilihat, Ustaz. Bisa ya Pak ya? Bisa ya? Bisa jelas, Ustaz. Baik. Kemarin isim-isim yang dibaca rofa. Baik, kita akan kembali sedikit Pak ya. Tidak apa-apa kita kembali karena dengan biar lebih dalam, biar lebih nancep gitu pemahamannya. Isim-isim yang dibaca rofa itu ada 7 Pak ya kemarin, mulai dari fa'il, naibul fa'il. Ini masih bab fa'il, sebentar. Ini bab fa'il ya. Nah, isim-isim yang dibaca rofa yang sudah kita bahas itu ada 4. Ada fa'il, kemudian naibul fa'il, kemudian ada mubtada dan ada khobar. Kalau fa'il itu jelas, fa'il itu adalah pelaku pekerjaan. Ya, fa'il itu pelaku pekerjaan, yaitu isim yang rofa, isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Jadi fa'il ini ciri-cirinya dia adalah isim, kemudian dia jatuh setelah fi'il, dan dia ditandai dengan tanda rofa. Jadi tanda rofa kita kemarin sudah bahas mulai dhamma, wawu, alif, dan nun. Nah, kemudian kalau ada isim jatuh setelah fi'il, kemudian isim tersebut ditandai dengan tandanya rofa, misalnya adalah muslimuna, dia jatuh setelah fi'il, maka muslimuna bisa dikatakan dia sebagai fa'il karena dia ada tanda rofaknya yaitu wawu. Kenapa wawu? Karena termasuk jamak mudzakkar salim, seperti itu. Itu fa'il ini sudah jelas, nanti kita seiring berjalannya waktu kita akan tahu, oh ini fa'il dengan banyak latihan dan praktek. Kemudian ada di materi 17 ada sesi analisisnya, rumus analisisnya. Nah, ini untuk rumus analisis yang fa'il zahir. Fa'il kan ada 2 ya Pak ya. Ada yang zahir dan ada yang mudmar. Kalau zahir seperti ini, yaitu kita tulis lafadznya, yaitu X adalah Y, i'rabnya Z, tanda Z-nya adalah S, karena
tanda Z-nya adalah R karena termasuk S. Itu kalau dirumuskan. Cuma mungkin bingung, kita langsung ke contohnya. Kita X, yaitu katanya atau lafadz yang akan dianalisis, yaitu koma zaidan ya, adalah fa'il, i'rabnya rofa, ya. Dia kita sebutkan dulu, kemudian kita sebutkan i'rabnya, kemudian kita sebutkan tanda i'rabnya. Yang terakhir kita sebutkan alasannya kenapa dia ditandai dengan tanda tersebut. Kalau dalam kasus Az-Zaidani, maka tanda i'rabnya adalah rofa. Ya, i'rabnya adalah rofa, tanda rofanya adalah alif karena termasuk isim muthanna. Seperti itu urut-urutannya, Pak. Jadi ini polanya seperti ini urutannya. Kita tulis dulu katanya, lafadznya, kemudian kita tentukan i'rabnya, kemudian kita tentukan tanda i'rabnya, kemudian kita tentukan alasannya. Seperti itu ya, Pak ya. Baik, kita langsung ke naibul fa'il. Nah, naibul fa'il ini bisa dikatakan dia pengembangan dari fa'il. Artinya naibul fa'il ini kalau secara umum ya, secara umum, definisi umum, naibul fa'il itu kalimat pasif. Ya, naibul fa'il itu adalah kalimat pasif. Ya, jadi bentuknya pasif seperti itu. Kemudian secara istilah gramatika adalah isim yang nasab, kemudian dibaca rofa karena menggantikan fa'il yang tidak disebutkan bersama fi'il tersebut. Ya, gambarannya. Oh, di sini belum ada gambaran. Saya akan tuliskan gambarannya. Yes. Ini penting juga, Pak. Nanti apa namanya? Akan sebagai gambaran. Oke, saya akan tuliskan gambarannya, Pak ya. Baik, dari sini sampai sini bisa difahami Bapak apa yang saya jelaskan, apakah bisa didengar dengan baik keterangan saya atau ada kendala audio ataupun yang lainnya? Bagaimana Bapak? Bisa, Pak. Bisa diterima dengan baik. Bisa ya. Saya punya contoh misalnya akala. Apa Pak artinya akala, Pak? Makan. Makan. Akala Muhammadun. Dia telah makan. Siapa yang makan, Pak? Saya makan. Muhammadun. Akala Muhammadun to'aman. To'aman apa artinya, Pak? Makanan. Akala Muhammadun to'aman artinya siapa? Muhammad telah makan makanan. Baik. Di sini kita sudah punya contoh, Pak. Ya, di sini kita punya fi'il. Kemudian kita punya fa'il. Fa'ilnya siapa di sini, Pak? Fa'ilnya? Muhammad. Kenapa Muhammad? Karena dia isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Nah, kalau kita analisis sesuai rumus, Pak Muhammadun. Silakan siapa yang ingin menganalisis Muhammad sesuai rumus, silakan. Muhammad adalah bla bla bla. Silakan. Muhammad adalah fa'il, i'rabnya Rafa. Rafa. i'rabnya baik. To'aman dia menjadi objek atau maf'ul bih istilahnya. I'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah karena termasuk isim mufrad. Seperti itu, Pak ya. Baik. Di sini saya punya kalimat aktif di sini. Ini adalah kalimat aktif. Betul, Bapak? Kalimat aktif. Ini adalah kalimat aktif. Betul? Betul. Kalimat aktif ya. Nah, bagaimana kita merubah menjadi kalimat pasif? Nah, sesuai di sini secara gramatika, naibul fa'il tadi adalah isim yang nasab. Jadi, pertama dia adalah isim yang nasab. Di sini yang dalam contoh akala Muhammad untuk aman, yang dibaca nasab yang mana, Pak? Siapa, Pak, yang dibaca nasab? To'aman. Siapa yang dibaca nasab? To'aman. Betul? To'aman. Kita punya isim yang dibaca nasab yaitu to'aman. Kemudian
to'aman ini kita akan membacanya menjadi rofa, betul? Ya. Dia akan adalah isim yang dibaca nasab. Dia pertama nasab. Kemudian dia akan dibaca menjadi rofa. Kenapa dia dibaca rofa? Karena dia menggantikan fa'il yang tidak disebutkan bersama fi'il tersebut. Jadi dalam kasus ini nanti fa'ilnya dia tidak disebutkan lagi. Alias pelakunya kita buang. Jadi bagaimana? Kita hapus. Ukila. Nah, kok jadi gini? Sebentar Pak ya. Tetap ya. Kenapa? Posisinya tetap cuma filenya saja dihapus. Ya. Posisinya tetap. Nah, dalam kasus ini kita akan membuang pelakunya. Di sini kan menggantikan fa'il yang tidak disebutkan bersama fi'il tersebut kan. Jadi fa'ilnya kita buang. Nah, to'aman yang tadinya nasab, isim nasab kemudian dibaca rofa. Bagaimana kita membacanya rofa? Kita ganti tanda rofanya, tanda i'rabnya dengan tanda rofa menjadi to'amun. Nah, kemudian bagaimana kita tahu ini antara dia naibul fa'il sama fa'il? Kita ganti juga fi'ilnya, betul? Yaitu yang tadinya akala menjadi Ukila. ukila. Ukila to'amun. Ukila to'amun. Betul Bapak? Ukila to'amun. Jadi bentuk rumus ini akala dan ukila. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau ada isim yang dibaca rofa setelah akala, maka dia fa'il. Betul? Karena dia isim fi'ilnya fi'il maklum bahasanya bahasa nahunya atau kalimat aktif. Tapi kalau bentuknya ukila, maka bisa dipastikan setelahnya adalah naibul fa'il. Majhul saja. Bagaimana? Majhul. Berarti majhul. Iya, mabni majhul. Istilahnya kalimat aktif atau fi'ilnya fi'il mabni maklum. Saya akan tuliskan juga Pak ya. Fi'il mabni maklum. Baik. Bisa dilihat Pak ya tulisannya ya? Bisa dibaca ya? Bisa. Baik. Kalau yang bawah majhul. Kalimat pasif atau kalimat pasif. Pasif. Fi'ilnya mabni apa Pak? Majhul. Fi'ilnya Majhul. mabni majhul. Majhul itu artinya dari kata jahlun itu apa Pak artinya? Bodoh. Jahlun. Bodoh. Atau tidak tahu. Orang bodoh kan orang yang tidak tahu Pak ya? Betul? Orang yang bodoh kan orang yang tidak tahu kan? Kalau majhul artinya tidak diketahui. Artinya di situ pelakunya tidak diketahui. Pelakunya tidak diketahui. Kalau maklum dari kata ilmun. Maklum dari kata ilmun. Apa? Mengetahui. Baik. Untuk sementara untuk Bapak Kaliri saya akan mute dulu Pak ya. Suaranya Pak ya. Mohon maaf. Iya. Baik. Oh ya, ini sekedar info juga sebelum kita lanjut, nanti mungkin di tengah-tengah kita akan ganti link Pak ya. Jadi mohon nanti standby di grup, saya akan langsung share linknya di grup lagi agar kita bisa bergabung. Seperti itu ya Bapak ya. Baik, ini tentang naibul fa'il. Apakah ada pertanyaan tentang naibul fa'il Bapak? Berarti dibaca makanan dimakan, Ustaz. Ya, betul. Kalau tadi kan akala Muhammadun to'aman, Muhammad makan makanan. Kalau ukila to'amun, makanan dimakan. Ya. Dimakan oleh siapa? Kita tidak tahu. Karena memang tujuannya naibul fa'il itu tidak menyebutkan pelakunya atau memajhulkan pelakunya. Seperti itu ya Bapak ya. Kalau dibaca dimakan makanan nggak bisa Ustaz. Dimakan makanan bisa. Kalau Bisa. secara bahasa kalau diartikan ukila dimakan to'amun makanan bisa. Dimakan makanan bisa. Cuma kan kita telinganya kan kadang aneh, dimakan makanan itu apa maksudnya? Ya kita pakai susunan SPUK. Biasa Indonesia makanan telah dimakan. Seperti itu Pak ya. Jadi terjemah itu aslinya bebas. Yang penting bisa difahami dan tidak terlalu jauh maknanya dari kalimat aslinya. Seperti itu atau ibarat aslinya. Baik, dari sini bisa difahami ya Bapak tentang naibul fa'il. Apakah ada pertanyaan di sini Bapak? Cukup. Cukup. Baik.
Kita lanjut Cukup. ke, nah kalau di sini tadi kan rumusnya, apa rumus naibul fa'il? Kalau fi'ilnya berupa fi'il mati, kalau fi'ilnya mati di dhamma awalnya dan kasroh sebelum akhirnya. Kutiba dari lafadz kataba menjadi kutiba, atau nusiro atau nasoro menjadi nusiro. Nusiro. Kalau fi'il mudhari di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhirnya. Dari kata yaktubu menjadi yuktabu. Yuktabu. Kalau yang suruh menjadi Yungsoru. Soru. Kalau yashrobu Pak menjadi apa? Yusrobu. 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 Betul, yusrobu. Kalau kuri'a atau maaf, yang lainnya saya. Kalau misalnya doroba menjadi apa Pak? Yutrobu. Duribu. Yudrobu. Duribu. Doroba. Doroba Duriba. yang fi'il mati. 2000. Duriba. Duribu apa duriba? Tiba. Duribu apa duriba? Kalau fi'il mati itu Pak ya, fi'il mati itu akhirnya selalu di fathah. Ya Pak ya. Kalau doroba jadi duriba. Seperti itu. Makanya fi'il mati itu punya mabni fathah. Nanti bisa dilihat kembali di materi tentang pembagian kalimat isim, fi'il dan huruf. Seperti itu ya Bapak ya. Baik, kita lanjut ke pembagiannya ini seperti ini. Kalau doir ya duriba zaidun, yudrobu zaidun. Kalau mudmar seperti duribta, duribti, duribtuma, yaitu yang tasrif seperti ini, yang bentuknya duribtu, duribna, ya. Yang ada domir bergaris yang berwarna merah ini, maka dia adalah domir menjadi atau naibul fa'il mudmar, mahalnya rofa karena menjadi naibul fa'il. Seperti itu kan rumus analisisnya. Kalau rumus analisis yang dohir, duriba zaidani, seperti biasa, azaidani adalah naibul fa'il, i'rabnya rofa, tanda rofanya alif karena termasuk isim mutsannas. Tapi kalau yang mudmar, contohnya nusirtu, saya ditolong. Nusirtu artinya saya ditolong. Yang kita analisis yang taknya saja, Pak. Karena yang menjadi naibul fa'il adalah domir tu, betul? Tu adalah domir mabni dhamma, mahalnya rofa karena menjadi naibul fa'il. Jadi untuk isim-isim yang mabni kita pakai istilah mahal. Ya Bapak ya. Isim yang mabni itu apa? Kemarin sudah ada di pembagian isim-isim. Ada yang isim yang mabni, ada isim yang mu'rab. Yang mu'rab ada 10, yang mabni ada 3. Ya, isim domir, isim isyarah dan isim mausul. Dan termasuk isim domir, termasuk adalah isim yang mabni. Di sini mabni itu artinya harokatnya tetap dalam satu harokat saja. Ya. Baik, di sini bisa difahami Bapak. Kita lanjut. Oke. Lanjut ya. Ada pertanyaan di sini sebelum kita lanjut? Cukup. Oke, kita lanjut Pak ya. Ke bab mubtada. Ini mubtada juga bab yang sangat penting di dalam ilmu nahwu atau ilmu baca kitab gundul. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang kosong dari amil-amil lafdiyah. Amil ini artinya penyebab Pak ya. Amil itu artinya yang menyebabkan suatu lafaz dihukumi dengan i'rab tertentu. Contohnya kalau bab fa'il tadi, amilnya fa'il itu siapa? Amilnya fa'il ya fi'ilnya. Paham Bapak ya? Amilnya fa'il itu siapa? Yang menyebabkan fa'il dibaca rofa itu siapa? Ya adalah fi'il. Yang mana fi'il selalu dia menginginkan atau kaidahnya setiap fi'il harus punya fa'il. Sedangkan fa'il harus dibaca rofa. Maka fa'ilnya atau amilnya fa'il atau penyebab fa'il dibaca rofa adalah fi'il. Seperti itu. Maka kita dari contohnya fa'il tadi, amilnya fa'il itu bentuknya adalah lafdiyah. Paham? Amilnya atau penyebabnya fa'il adalah lafdiyah. Lafdiyah itu maksudnya bagaimana? Secara lafaz bisa dilihat. Ya. Kalau mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang kosong dari amil-amil lafdiyah. Kalau mubtada dia isim. Pertama dia harus isim.
kemudian dia dibaca rofa. Kedua. Yang ketiga, dia tidak ada amil atau dia kosong dari amil-amil lafziyah. Di situ mubtada dia dibaca rofa, tidak ada penyebab yang secara tampak kita bisa lihat. Ya, tidak ada tanda-tanda secara dohir, maksudnya seperti itu. Atau ibarat lain, mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rofa yang berada di awal kalimat. Ya, intinya isim mubtada ini istilah yang lebih gampang. Dia adalah isim, kemudian ma'rifat. Nah, ma'rifat itu apa? Ada di bab 17, nanti kalau lupa silahkan dicek kembali. Ma'rifat itu adalah isim yang sudah terkhusus, ada 6. Isim alam, isim domir, kemudian isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ada alif lamnya, kemudian isim yang disandarkan kepada isim-isim yang ma'rifat. Nah, 6 ini salah satunya, kalau dia berada di awal kalimat, maka bisa dipastikan dia adalah menjadi apa, Pak? Mubtada. Mubtada. Itu jelas, Pak, ya, dari sini bisa difahami. Baik, kalau kita ke contoh misalnya, sebelum kita ke contoh, di sini ada pembagian, ya mubtada ada 2, dhohir dan mudmar. Kalau dhohir itu seperti zaidun, zaidani, zaiduna. Nah, zaidun dia isim, betul Bapak? Isim atau fi'il? Sim. Isim. Kemudian dia berada di awal kalimat, betul? Betul Bapak? Betul. Kemudian dia dibaca rofa apa nasab? Dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Doma. Doma. Dia termasuk ma'rifat atau bukan? Isim ma'rifat. Termasuk apa dia? Ma'rifat. Ma'rifat. Ya, ma'rifat dia jenisnya apa? Dari 6 tadi. Nama. Jadinya mufrad. Isim Ismul. isim alam Isim alam. atau nama. Nama. Betul? Nah, Betul. Az-Zaidani dia juga mubtada. Kenapa? Kalau kita urai dari awal, dia adalah isim, betul? Depan. Sim. Ya. Betul. Kemudian dia ma'rifat atau bukan? Ma'rifat. Isim ma'rifat. Termasuk yang mana dia? Busana. Di sana. Yaitu dari isim ma'rifat yang 6 itu termasuk yang mana dia? Alam. Ada alif lam. Ada alif lam bisa, atau termasuk alam juga Alam. bisa. Bisa. Ya. Kemudian dia berada di awal kalimat. Kemudian dia dibaca rofa atau nasab atau jar di situ? Dibaca Rofa. Rofa. Tanda rofanya apa, Pak? Tanda Alif. rofanya apa? Kenapa alif? Alif. Karena Ya, ada karena Tanah. Termasuk isim isim musanna. isim busana. sana. Kemudian az-zaiduna juga seperti itu. Az-zaiduna qaimuna. Zaiduna dia isim, kemudian dia ma'rifat karena Ma'rifat. termasuk isim alam atau dia ada alif lamnya, betul? Kemudian dia berada di awal kalimat. Kemudian dia dibaca dengan rofa. Tanda rofanya apa, Pak? Az-zaiduna tanda rofanya apa, Pak? Wawu. Wawu. Kenapa wawu? Karena rofa. Karena dia jamak. Jamak muzakkar. Muzakkar salim. Karena dia jamak mudzakkar salim, maka tanda rofanya dengan wawu. Kalau kita lihat, maka dia amilnya di sini tidak tampak. Ya, seperti definisi tadi, isim yang dibaca rofa yang sepi, yang kosong dari amil lafziyah. Di sini tidak ada penyebab yang dhohir. Kalau fa'il, tadi ada fi'il dulu, baru ada fa'il. Betul? Naibul fa'il juga seperti itu. Harus ada fi'il dulu, baru ada fa'il. Nah, ini yang dhohir. Mubtada dhohir. Mubtada mudmar, yaitu dhamir ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, dan hun. Nah, dhamir-dhamir tersebut jika berada di awal kalimat, maka kedudukannya menjadi mubtada. Contohnya, ana qaimun. Maka ana adalah mubtada, ya. Qaimun adalah berdiri. Baik. 10 menit lagi atau 5 menit lagi kita akan ganti link Bapak ya. Tidak apa-apa ya Bapak ya. 5 menit lagi Ya, ya Bapak. kita akan ganti link. Baik, kita lanjut ke ada pertanyaan di sini Bapak sebelum kita lanjut. Qaimun khobar Ustaz ya. Ya, habis ini kita membahas khobar ya. Nanti kita sekarang kita singgung sedikit tentang contoh analisisnya Bapak ya. Contoh analisis untuk
Atau rumus analisis untuk mubtada yaitu seperti ini. Analisisnya, Zaidun adalah mubtada, i'rabnya rofa, tanda rofanya dhammah karena termasuk isim mufrad. Zaidani adalah mubtada, i'rabnya rofa, tanda rofanya alif karena termasuk isim sana. Jadi tulis dulu lafadznya, kemudian sebutkan jabatannya atau posisinya. Ya, dalam istilah nahwu kita pasti ditanya apa jabatannya, apa posisinya, ya. Jabatan itu maksudnya dia kedudukannya di situ menjadi apa? Fa'il atau naibul fa'il atau mubtada, yaitu namanya disebut dengan posisi jabatan. Seperti itu ya Bapak ya. Kemudian tanda rofanya setelah menyebutkan i'rabnya. Jadi di sini yang perlu kita pahami juga, kalau ada pertanyaan i'rabnya apa, sebutkan. Kalau nggak rofa, nasab, jer, dan jazm. Jangan lainnya. Jangan disebutkan dulu i'rabnya apa. Dhammah, bukan. Dhammah itu tanda i'rab, bukan i'rab. Paham Bapak ya? Kalau ditanya i'rabnya apa, jawabnya kalau nggak rofa, ya nasab, jer, atau nasab, jer, atau jazm. Kalau ditanya, baru kalau ditanya tanda i'rabnya apa, baru disebutkan tanda i'rabnya. Tanda dhammah, wawu, alif, nun. Itu kalau rofa. Kalau nasab, fathah, alif, kasroh, ya, membuang nun. Kalau jer, kasroh, fathah, ya. Kalau jazm, apa saja Pak jazm? Sukun. Sukun. Sukun, membuang. Kemudian yang kedua membuang apa? Membuang apa? Nun, membuang nun. Membuang nun. Membuang nun. Yang ketiga membuang huruf ilat. Ya. Monggo silakan Bapak. Sambil rehat sedikit silakan diminum kopinya, tidak apa-apa. Saya mohon izin untuk minum ya Bapak ya. Baik. Kita lanjut ke khobar ya Bapak ya. Tidak bisa. Kita lanjut ke khobar. Kaliri nih perasaan. Khobar. Nah, khobar, apa itu khobar? Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Ya, isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Intinya bahasa umumnya khobar itu adalah gandengannya, pasangannya mubtada. Bisa dipastikan setiap mubtada pasti butuh khobar. Ya, bisa dikatakan predikat ya? Bisa dikatakan predikat. Kalau mubtada dari subjeknya, khobarnya sebagai predikat. Nah, predikat ini dia nanti bisa berupa kata kerja atau bisa berupa kata benda. Nah, di sini kita akan bahas di pembagian khobar. Khobar dibagi menjadi dua, mufrad dan ghairu mufrad. Kita akan bahas sedikit ya secara sekilas, nanti kita akan buatkan peta konsepnya. Baik Bapak ya. Sebelum kita bahas peta konsepnya, nanti kita akan ganti link dulu, baru kita lanjut. Setuju ya Bapak ya? Setuju. Nah, sebelum ke pembagiannya, kan khobar dibagi menjadi dua ya, mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad di sini apa maksudnya? Mufrad di sini bukan lawan dari musanna atau jamak, bukan. Ya. Akan tetapi mufrad yang dimaksud mufrad di sini adalah dia bukan berupa jumlah, ya, jumlah maksudnya kalimat, dan bukan yang menyerupai jumlah. Itu maksudnya. Nanti kita akan di peta konsep kita akan detailkan. Cuma ya walaupun lafadz, suatu lafadz itu maknanya banyak, contohnya banyak itu qaimuna. Qaimuna itu orang-orang yang berdiri kan artinya. Itu kan maknanya banyak ya. Nah, itu walaupun maknanya banyak, kalau dalam bab khobar itu nanti dia tetap disebut dengan khobar mufrad. Karena dia bukan berbentuk kalimat. Di situ dia berdiri sendiri. Kalau bentuknya kalimat, maka dia bukan mufrad. Ya, jadi yang maksudnya mufrad di sini bukan lawannya musanna dan bukan lawannya jamak. Paham ya Bapak ya di sini ya? Walaupun dia maknanya banyak, maka nanti tetap disebut dengan khobar mufrad. Contohnya di sini az-zaiduna qaimuna. Qaimuna kan maknanya banyak Pak ya.
orang-orang yang berdiri. Orang Betul. berdiri. Orang yang berdiri. Betul. Walaupun dia maknanya banyak, tapi dia tetap disebut dengan khobar mufrad. Mufrad. Tetap disebut dengan khobar mufrad karena dia berdiri sendiri, tidak berbentuk kalimat. Kemudian khobar mufrad atau ghairu mufrad. Kalau khobar mufrad ya cuma satu, nggak ada yang lainnya, nggak ada pembagiannya. Kalau khobar mufrad itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu khobar jumlah dan khobar syibhul jumlah atau khobar yang menyerupai jumlah. Jumlah. Baik, Khobar saya akan jumlah ganti lem dulu Bapak ya. Oke. Suara saya bisa didengar Bapak? Suara saya bisa didengar Bisa. ya? Bisa. Khobar ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Ghairu mufrad ada dua juga, ya, yaitu khobar jumlah dan khobar syibhul jumlah atau menyerupai jumlah. Jumlah di sini maksudnya bermakna kalimat, ya. Kemarin di awal-awal kan kita sudah bahas perbedaan antara kata dan kalimat, seperti itu ya. Kalau bahasa Arab itu kalimat itu disebut dengan jumlah. Kalau kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimatun, ya. Itu perbedaannya. Maka kalimat maksudnya jumlah di sini maksudnya kalimat dalam bahasa Indonesia. Yaitu khobarnya bentuknya berupa kalimat. Alias di situ berbentuk kalimat yang bisa difahami, mungkin tersusun nanti dari mubtada khobar. Kalau mufrad tadi kan berdiri sendiri kan. Oh. Kalau kalimat itu mungkin nanti berbentuk dari Oh, mubtada khobar atau fi'il fa'il. Kemudian khobar menyerupai jumlah itu nanti jar majrur atau syibhul atau dzaraf madruf. Kita langsung ke yang khobar jumlah di sini. Sebentar. Layar saya bisa dilihat Bapak? Iya. Bisa ya? Layar saya bisa dilihat? Oke. Khobar jumlah ada dua, yaitu khobar berupa jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il. Artinya khobarnya dia berupa fi'il dan fa'il, ya. Khobarnya berupa fi'il dan fa'il. Contohnya Zaidun qoma Abu, ya. Habis ini kita bikinkan peta konsepnya biar lebih jelas. Saya akan baca sekilas, kita habis ini ke peta konsepnya. Khobar, kemudian khobar berupa syibhul jumlah atau menyerupai jumlah atau berupa jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya Zaidun Abuhu qaimun. Kita nanti akan uraikan. Kalau khobar syibhul jumlah atau yang menyerupai jumlah itu berupa jar majrur. Yang pertama, jar itu isim yang kemasukan huruf jar, ya. Jar itu huruf jar, majrur artinya isim yang kemasukan huruf jar. Contohnya Zaidun fidari. Fidari dia jar majrur. Fi huruf jar, ad-dari namanya majrur. Majrur itu isim yang kemasukan huruf jar. Ya. Dan Zaid fidari dia posisinya menjadi khobarnya Zaid. Ya. Terus dzaraf dan madruf. Dzaraf itu keterangan tempat, madruf itu yang diterangkan. Contohnya Zaidun indaka. Maka indaka ini dia dzaraf, Zaidun dia madruf. Oke, kita ke peta konsepnya aja biar jelas. Kalau dipetakan, Pak, layar saya bisa dilihat, Bapak? Bisa. Bisa dilihat layar saya? Bisa. Kalau kita petakan, khobar itu ada yang mufrad dan ghairu mufrad. Betul, Bapak? Ghairu mufrad. Betul. Bisa dilihat layar saya, Bapak? Sebentar, saya akan buatkan contohnya. Bisa. Bentar ya, Bapak ya. Kalau yang mufrad itu contohnya Zaidani atau yang contoh satu aja.
Ini yang mufrad ya Bapak ya. Contohnya adalah az-zaidani qaimani. Nah, bisa dilihat Bapak layar saya? Bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Bagaimana? Kita lanjut ya. Lanjut Bapak. Lanjut. Mufrad contohnya az-zaidani qaimani. Az-zaidani dia menjadi mubtada, qaimani dia menjadi khobar. Betul? Khobar. Ya, Betul. az-zaidani dia isim yang dibaca rofa atau isim ma'rifat yang dibaca rofa yang berada di awal kalimat. Maka az-zaidani adalah mubtada. Dia butuh khobar. Khobarnya mana? Qaimani. Ya, dan dia qaimani hanya berupa satu kata, bukan berupa jumlah atau bukan berupa kalimat. Maka qaimani adalah khobar mufrad. Mufrad. Jelas ya? Nah, ghairu mufrad ada dua. Kalau kita petakan seperti ini, yaitu jumlah dan menyerupai jumlah. Jumlah tadi maksudnya adalah kalimat ya Bapak ya, berupa kalimat, alias khobarnya itu berupa kalimat, tidak berdiri sendiri. Nah, jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian menyerupai jumlah juga ada dua, yaitu jar majrur dan dzaraf madruf. Seperti ini, peta konsepnya seperti ini Bapak. Kalau jumlah fi'liyah, kita ke contoh di atas tadi, contohnya adalah Zaidun qoma abuhu. Saya akan kopikan dari sini, biar lebih jelas saja. Sebentar. Kalau yang jumlah ismiyah, contohnya Zaidun, Abuhu, Qaimun. Zaidun, Abuhu, Qaimun. Kalau jar majrur contohnya ri. Dari kalau yang dzaraf contohnya Zaidun indaka. Baik. Di sini sudah terkumpul semua Bapak. Mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad itu yang bukan berupa kalimat, kalau ghairu mufrad dia berupa kalimat atau berupa jumlah. Jumlah ada dua. Atau ghairu mufrad ada dua, yaitu jumlah dan menyerupai jumlah atau syibhul jumlah. Jumlah ada dua, yaitu fi'liyah dan ismiyah. Baik, suara saya bisa didengar dengan jelas Bapak? Putus-putus. Jelas ya? Kita lanjut ya. Jumlahnya berupa fi'liyah dan ismiyah. Alias bagaimana maksudnya? Khobarnya dia terdiri dari jumlah fi'liyah. Ya, terdiri dari fi'il dan fa'il. Kita tahu di sini Zaidun adalah sebagai mubtada. Betul? Mubtada. Betul. Ya. Dia adalah isim yang ma'rifat dibaca rofa yang berada di awal kalimat. Seperti itu. Dia butuh khobar. Khobarnya mana? Khobarnya adalah lafaz qoma abuhu. Zaidun, Zaid, qoma abuhu. Ayahnya telah berdiri. Maksudnya seperti itu. Kita ingin mengabarkan bahwasanya ayahnya Zaid telah berdiri. Maka lafaz qoma abuhu nonton maraton. Dia adalah jumlah fi'liyah sekaligus dia menjadi khobarnya Zaid. Ya. Bukan berupa video, jadi betul ya, dalam PowerPoint itu berapa slide isinya, dan itu sudah ada foto-foto, fotonya tampil ada teksnya, jadi saya tinggal baca di teks itu. Bagaimana?
Mohon maaf, ini suara jadi siapa apa nih ya? yang mau bikin konten? Umpama persiapan anak-anak PTM zaman sekarang gitu. Mohon maaf Bapak. Dia ambil apa namanya di YouTube. Kalau bisa gambarnya itu Bentar, saya akan cek. apa tapi sumber gambar dari mana gitu. Tentang apa gitu, seminggu 1 atau 2 nggak, seminggu 1-2 konten. Baik. Kita lanjut Bapak. Lanjut. Di sini khobarnya berupa fiil dan fa'il. Qoma fiil, abuhu dia fa'il. Fiil fa'il sekaligus dia jumlah qoma abuhu, dia menjadi khobarnya Zaid. Betul? Dia menjadi khobarnya Zaid. Kalau khobar jumlah ismiyah, maka khobarnya berupa jumlah ismiyah. Terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah itu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Maka abuhu qaimun, abuhu dia mubtada, qaimun khobar. Maka mubtada khobar abuhu qaimun, dia posisinya menjadi khobarnya Zaid. Zaidun, abuhu qaimun. Zaid, abuhu ayahnya telah berdiri. Ya. Atau orang yang berdiri. Maka abuhu qaimun di dalam khobar terdiri khobar yang lain. Kalau qaimun dia khobarnya abuhu, maka abuhu qaimun dia khobarnya Zaid. Jadi bertingkat seperti itu Bapak ya. Kalau khobar ghairu mufrad menyerupai jumlah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Kita lanjut. Kalau menyerupai jumlah itu berupa jar dan majrur. Ya. Jar dan majrur. Sebentar, ini kok muncul ini. Baik. Kalau jar majrur itu khobarnya berupa huruf jar dan isim yang kemasukan huruf jar. Contohnya fiddari. Fi ini huruf jar, ad-dari majrur. Jar majrur. Maka khobarnya Zaid berupa jar dan majrur. Maka jenis khobar ini disebut dengan khobar ghairu mufrad menyerupai jumlah. Dia bukan kalimat ya utuh, tapi dia menyerupai kalimat yang utuh. Maksudnya menyerupai jumlah seperti itu. Kalau dzaraf madruf, contohnya Zaidun indaka. Indaka dia dzaraf dan madruf. Atau dia dzaraf, madrufnya adalah ka, dhamir ka. Indadina dzaraf, ka adalah dhamir yang diterangkan. Indaka di sisimu. Di sisi itu tempatnya, keterangan tempatnya. Yang diterangkan siapa? Kamunya, indaka. Khobarnya berupa dzaraf dan madruf. Maka bisa dikatakan indaka adalah khobar ghairu mufrad menyerupai jumlah dan jenisnya adalah dzaraf dan madruf. Baik, dari sini ada pertanyaan Bapak. Kita sudah membahas semua. Dzaraf ada berapa Ustaz? Dzaraf ada banyak sebenarnya, cuma nanti akan ada di bab dzaraf ya, khususnya di bab isim-isim yang dibaca nasab itu termasuk di antaranya adalah dzaraf. Nah, dzaraf itu ada banyak, ada amama, ada khalfa, ada fawqa, ada tahta, ada wara' dan seterusnya. Nanti kita akan sebutkan di bab isim-isim yang dibaca nasab. Sudah dijelaskan di sana nanti. Baik, ada pertanyaan yang lainnya, Bapak? Ada pertanyaan? Sini jelas ya pembagian khobar ya. Bisa dipahami ya pembagiannya ya? Jelas. Oke, ini khobar. Kemudian terakhir kita bab khobar Bapak ya. Betul ya? Betul. Minggu kemarin kita terakhir bab khobar ya. Pembagian khobar seperti ini. Terus saya akan save dulu. Kalau kita ke kitab, kita praktek sedikit ya, praktek tipis-tipis. Ini kitab Fathul Qorib. Betul Bapak? Kitab Fathul Qorib. Ya. Ya. Ada yang komen seperti ini. Katanya belajar kitab gundul. Kok ada harokatnya di situ? Maksudnya katanya belajar kitab gundul kok ada harokatnya. Jadi begini Bapak ya, di awal-awal semuanya dulu kalau kita belajar pasti dibantu diharokati dulu oleh guru kita. Seperti itu kan. Nah, baru kita nanti akan dilepaskan
apa namanya, kalau kamu sudah punya gambaran, oh ini bacanya seperti ini, kamu baru bisa dilepaskan untuk membaca kitab secara gundul. Kayak orang nyupir Pak ya, orang belajar nyupir kan nggak langsung dikasih mobil terus dilepaskan, enggak. Pasti dikasih contoh dulu, kemudian baru dilepaskan, baru improvisasi sendiri. Seperti itu kan. Belajar kitab juga seperti itu. Kalau kita belum punya contoh yang pakem, kita kemungkinan kesalahannya nanti banyak. Tapi kalau kita punya contoh dulu yang pakem, ya, punya pakem, itu nanti kita meminimalisir kesalahan. Ya, karena kalau kita mengandalkan pemahaman kita sendiri banyak yang salah. Tapi kalau sudah dicontohkan dulu oleh orang-orang yang ahli, oh kita punya gambaran. Jadi kita harus punya istilahnya background atau gambaran dulu. Ya, sebenarnya baca kitab itu metode ATM. Paham Mbak? ATM itu amati, tiru dan modifikasi. Enggak ada yang modifikasi sebenarnya. Amati, tiru dan improvisasi seperti itu. Al-kitabu. Kitabu ahkamit toharoti. Kitabu dia dibaca rofa. Betul? Rofa atau nasab di sini Bapak? Betul. Ya, i'rabnya apa Bapak di sini? Kitabu. Atau jabatannya dulu dia menjadi apa? Jabatannya apa? Posisinya apa dia? Ustaz belum ketemu. Posisinya, jabatannya, nanti silakan dikasih. Anda nyatet juga boleh Pak ya, nanti dicatat sedikit-sedikit boleh. Kita Bu di sini dia menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Perkiraannya hada kitabu ahkamit toharoti. Hada dia menjadi mubtada, kitabu adalah kitab ahkamit toharo. Ini adalah kitab tentang hukum-hukum bersuci. Kitabu dia saya kasih tahu, kitabu i'rabnya atau posisinya dia menjadi khobar. Silakan dilanjutkan. I'rabnya apa khobar di sini Bapak? Kelihatan Ustaz. Tulisannya belum kelihatan. Layar saya belum kelihatan. Layar kitabnya Belum. belum kelihatan Ustaz. Oke, saya ulangi ya. Saya akan share screen ya. Saya ulangi ya. Bisa dilihat Bapak? Belum Ustaz. Nah, ini baru Sudah kelihatan, bisa? Ustaz. Sudah kelihatan? Kelihatan. Saya bisa, ya. Baik. Di sini kitabu ahkamit toharoh. Jadi Bapak kalau ada jenengan menemukan model kitab seperti ini, maka yang atas ini namanya matan. Di atas garis ini namanya matan, yang bawah ini namanya syarah, keterangannya. Ya. Jadi nanti di bawahnya ada apa namanya yang di dalam kurung seperti itu. Ya. Kitabu toharoh anwaul miyahi. Kitabu tadi dia menjadi khobar. Saya kasih tahu kitabu menjadi khobar. Silakan dilanjutkan mulai menentukan i'rabnya apa, tanda i'rabnya apa, kemudian kenapa alasannya. Silakan siapa yang ingin menganalisisnya. Kenapa kok tidak dibaca kitabah atau kitabi? Kenapa kok dibaca kitabu? Karena khobar. Karena dia Dibaca menjadi doma. khobar. I'rabnya apa Pak? I'rabnya doma. Ya. Rofa. I'rabnya adalah rofa. Rofa. Ya. Tandanya. Kalau ditanya Ya. i'rabnya apa? Jawabannya harus salah satu dari rofa, nasab, Rofa, atau jar, nasab. atau jazm. Baru kita Jazm. ke tandanya. Tanda rofanya apa Pak di sini? Doma. Kenapa doma? Rod. Karena isim mufrad. Isim mufrad. Dia sekaligus nanti ada di bab isim-isim ini baca jar, dia adalah menjadi mudhof. Namanya mudhof. Ya. Makanya perlu kita latihan dicatat biar kita tahu oh ini mudhof. Mudhof dia hukumnya sesuai i'rabnya. Yang belakang ini namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaihi. Ya, mudhof ilaih dia harus dibaca jar.
tanda jernya adalah kasroh karena termasuk jamak taksir. Seperti itu. Saya akan analisis karena kita belum mempelajari bab jer. Seperti itu ya. At-Taharati juga dia menjadi mudhof ilaih, i'rabnya jer, tanda jernya kasroh karena termasuk isim mufrad. Oke, kita lewati. Kita ke Al-Kitabu. Al-Kitabu dia menjadi apa, Bapak? Jabatannya. Ada. Jadi Mubtada. 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 Kalau kita analisis sesuai definisi, maka definisinya mubtada apa? Maka Al-Kitabu di sini ya isim ma'rifat. Isim Ma'rifat ya. Ma'rifatnya dari mana? Bentuknya apa, Pak? Termasuk yang mana? kemasukan al. Kemasukan al. Kemasukan al. Oke, Al-Kitab isim yang ma'rifat. Kemudian dia dibaca rofa, betul? Enggak. Tanda rofanya apa, Pak, di situ? Tanda rofanya apa? Tanda rofanya doma. Doma, karena termasuk isim mufrad. Ya, jadi Isim mufrad. kalau kita analisis Al-Kitabu atau sesuai rumus ya, Al-Kitabu adalah mubtada. I'rabnya rofa. Tanda rofanya doma karena termasuk isim mufrad. Itu kalau kita analisis dengan sesuai rumus. Sebenarnya kita perlu latihan menulis, latihan seperti itu kemudian ditulis. Karena nanti kalau kita di depan menemukan ibarat yang lain, kita itu biasanya lupa, maka kita bisa kembali membaca catatan tadi. Lugotan ini macam-macam i'rabnya. Ada yang mengatakan dia nasab karena menghilangkan huruf jer. Itu nanti tingkatan yang lebih tinggi, mansub binas il khafid namanya. Itu nanti akan ada. Kita lewati dulu Bapak ya. Al-Kitabu dia mubtada butuh apa Bapak? Butuh apa? Khobar. Khobarnya mana di sini? Khobarnya mana di sini Bapak? Al-Kitabu adalah Al-Kitabu lugotan secara bahasa ini ada yang mengatakan hal, ada yang mansub, dan kita lewati. Kita tutup misalnya. Al-Kitabu seakan-akan lugotan seakan-akan tidak ada. Al-Kitabu kitab adalah mana khabarnya Bapak? Masdarun. Dia Alkitab adalah isim masdar atau bentuknya masdar. Dia khobar, i'rabnya apa Bapak? I'rabnya apa Bapak khobar? I'rabnya rofa. Rofa. Tanda rofanya apa Bapak? Doma. Kenapa doma? Karena isim mufrad. Karena termasuk isim mufrad. Al-Kitabu masdarun. Kita sudah dapati kitab itu sebagai mubtada dan dia harus dibaca rofa, tanda rofanya dengan doma. Masdarun dia menjadi khobar. Khobar itu harus dibaca rofa, tanda rofanya adalah doma. Kita sudah tahu kan alasannya. Nah, inilah Bapak kunci agar kita bisa membaca kitab gundul. Itu kalau kita tahu, oh ini posisinya ini, tandanya ini, maka kita bisa membaca kitab dengan benar. Seperti itu. Itu kuncinya. Kuncinya bisa membaca kitab gundul itu bisa menganalisis kata per kata. Seperti itu. Kalau menerjemahkan, semua mungkin bisa. Tapi kalau kita tidak paham kaidahnya, kita mungkin nanti akan memaknai dengan makna yang salah. Seperti itu. Karena salah susunan atau salah tanda baca, itu menyebabkan kesalahan makna juga. Al-Kitabu adalah masdarun. Bimakna dhammi wal jam'i. Kalau di sini, kalau di Robias, bi itu adalah huruf jer, makna itu isim yang dibaca jer, ya, tanda jernya adalah kasro yang dikira-kirakan. Ini nanti lebih dalam lagi ada. Sebenarnya nahwu itu luas sekali. Dhammi dia adalah mudhof ilaih seperti tadi. Wal jam'i adalah huruf wawu adalah huruf athof. Al jam'i isim yang diatofkan. Nanti ada. Setelah ini bab athof ada. Ya, kita lewati dulu Bapak ya. Coba ismun wastilahan ismun li jinsin minal ahkami. Amal babu fasmun li naw'in mimma dakhala. Kita cari fa'il. Mana Pak? Di sini yang kira-kira ada fa'ilnya. Yaitu amal babu, adapun bab di sini dia menjadi mubtada, i'rabnya rofa, tanda rofanya dhamma. Adalah ismun, fasmun, fa adalah maka, ya. Amal bab, adapun bab
fasmun, maka bab itu adalah ismun, isim, nama, linauin untuk suatu macam, mimma dari sesuatu, dakhola tahta dzadikal jinsi. Ya, kita lewati dulu. Wa taharatu sama. Wa taharatu dia adalah mubtada. Ya. Wa taharatu atau dia menjadi maktuf. Ya. Wa bi fathi ta'i lughatan an-nadhafah. Wa tahara dan bersuci atau tahara bi fathi ta dengan ta yang di fathah lughatan secara bahasa adalah an-nadhafah, kebersihan. Wa amma syar'an fa fiha tafasirun katsiratun. Ya. Ini nanti banyak. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin Bapak ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan di sini. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Itu tadi tentang mubtada ya, fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar. Ada yang ditanyakan Bapak? Oke, buat toharatu bi fathit to dan toharo dengan fathahnya to, lughatan secara bahasa maknanya adalah an-nadhafatu. Ya, at-toharatu an-nadhafatu. Toharo menjadi mubtada, an-nadhafatu menjadi khobarnya. Wa amma syar'an, adapun secara syariat fafiha tafasir. Maka makna toharo secara syariat fafiha tafasir. Ada banyak tafsir. Dari kata tafsir, tafsirun kalau dijamak menjadi tafasir. Fafiya maka dalam nadhafah atau toharo tafasir ada banyak penafsiran, katsiratun yang banyak. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi sholatu. Nah, ini tustabahu bihi as-sholatu. Oke, saya kasih clue Bapak. Tustabahu di sini dia fi'il. Oke, saya kasih kata kunci. Tustabahu di sini dia adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il apa Bapak di sini? Fi'il apa Bapak? Mudhari. Fi'il mudhari. Mabninya apa Bapak? Fathah. Sama. Mabni apa? Tadi naibul fa'il mabni maklum atau mabni majhul? Mabni maklum atau mabni majhul? Tabahu. Majhul. Mabni majhul. Betul? Mabni majhul. Tadi kan rumusnya dhamma di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhirnya. Sebelum terakhir. Sebelum akhirnya di fathah. Terus tabahu. Ya. Nah, dia fi'il. Mana naibul fa'ilnya Bapak? Tustabahu artinya apa? Tustabahu itu artinya minha, di antara pengertian toharo, qauluhum, ucapan para ulama, fi'luma, mengerjakan sesuatu, tustabahu. Tustabahu artinya apa? Diperbolehkan. Ya, tustabahu artinya diperbolehkan. Bihi, dengan perbuatan tersebut, apa yang diperbolehkan? Mana naibul fa'ilnya Bapak? Kalau naibul mabni majhul tadi kan butuh naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? As-sholatu. As-sholatu. As-sholatu dia menjadi naibul fa'il dari tustabahu. Ya. Naibul fa'il. I'rabnya apa Bapak di sini? Dhammah. I'rabnya apa? Rafa. I'rabnya rafa. Tanda rafanya apa? Dhammah. Doma. Kenapa doma? Atau isim mufrad. Karena termasuk isim mufrad. Ya. Itu ya Bapak urutannya seperti itu. Kalau ditanya i'rabnya apa? Jawabannya kalau nggak rafa, nasab, jar dan jazm. Jangan ke tanda dulu. Oke. Ai min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Ya min ini huruf jar, wudu'in ya isim kemasukan jar. Kita paham kalau isim yang kemasukan huruf jar ya dibaca jar. Nggak boleh min wudu'an, nggak boleh min wudu'u, nggak boleh. Kalau ini gampang, ya yang lainnya ini gampang, tinggal meneruskan aja. Amat tuharotu bidomi, amat tuharotu. Adapun tuharo bidomi dengan domahnya to, fasmun libaqiyatil ma, yaitu nama untuk
sisa air. Jadi sisa air wudhu itu namanya tuharoh. Ya, tuharoh. Kalau toharoh itu perbuatannya. Kalau sisa airnya itu dinamakan dengan tuharoh. Oke, paham ya di sini Bapak ya? Baik, ada pertanyaan di sini Bapak sebelum kita lanjut. Ustaz, kalau yang disebut naat itu seperti apa? Oh, naat itu sifat Bapak. Naat itu sifat. Naat itu nanti akan ada di bab isim yang dibaca rofa yang selanjutnya. Insya Allah nanti di materi kalau nggak salah ke 32 kalau nggak salah. Dan nanti ada naat. Naat itu sifat Bapak. Naat itu artinya ada satu lafaz tertentu yang harus disifati karena mungkin untuk menguatkan pembicaraan. Misalnya, naat itu contohnya adalah jaa Zaidun al-qa atau jaa Zaidun al-qaimu. Jaa Zaidun al-qaimu. Maka naat di sini adalah al-qaimunya, artinya adalah orang yang berdiri. Al-qaim adalah dia naat alias dia menjadi sifat. Kenapa kok didatangkan dengan sifat? Adalah untuk menguatkan satu pembicaraan atau untuk mengkhususkan pembicaraan. Misalnya di situ banyak namanya Zaid. Jaa Zaidun, dan kita ingin menegakkan bahwa yang datang itu Zaid yang berdiri, bukan yang duduk, bukan yang tidur. Paham ya di sini Bapak? Itu maksudnya naat. Nah, naat nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Di sini belum kita jelaskan karena memang belum babnya insyaallah taala. Baik, ada pertanyaan yang lainnya Bapak? Kita 5 menit lagi mungkin kita sudahi. Mungkin Bapak-Bapak akan istirahat, melanjutkan istirahat. Cukup agar tidak terlalu jenuh seperti itu Bapak. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan? Kebanyakan tadi pakai jumlah ismiyah Ustaz ya. Oh iya, dalam kitab ini toh? Dalam kitab. Ya, kebanyakan memakai jumlah ismiyah memang. Ya. Nanti kalau Anda misalnya paham mufradnya, ya, tahu artinya, itu kayak jabatan posisi-posisinya itu kayak mudah itu. Sebenarnya, oh ini i'rabnya ini, oh i'rabnya ini. Jadi seakan-akan itu kalau nanti Anda tahu posisi kita, kalau kita menyelesaikan semua babnya, maka itu seakan-akan kita semua tahu alasannya kenapa dia ditoma, kenapa dia dikasar. Kita semuanya tahu nanti alasannya. Nah, itulah kunci agar kita bisa baca kitab kuning itu bagaimana, yaitu kalau kita bisa menentukan tanda bacanya, apakah dia dibaca doma atau di kasro atau di fathah. Ya, itu dipelajari di bab khususnya kelas pelajaran nahwu. Nah, di kelas baca kitab kita insya Allah kelas baca kitab ini modulnya Bapak ya, kita ambilkan dari kitab Jurumiyah semuanya. Dan ada tambahan sedikit-sedikit, rangkuman sedikit dari kitab yang lainnya, yang itu kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta. Jurumiyah itu kitab yang kitab wajib bagi pelajar bahasa Arab, Bapak. Cuma kitab Jurumiyah ini kita terjemahkan dengan bahasa yang bisa difahami agar mudah difahami seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang lainnya? Kita 5 menit lagi akan break, ya. Kita akan break. Saya rasa cukup untuk materi kali ini. Jadi materi malam hari ini tentang fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar. Baik, ada pertanyaan yang lainnya Bapak? Silakan. Kebanyakan memang jumlah ismiyah atau terdiri dari mubtada khobar. Ya. Yang lainnya, kata-kata yang lainnya itu cuma tambahan-tambahan. Ya. Kayak min wudu'in wa ghusl ini cuma keterangan saja. Ya. Cukup. Silakan. Cukup? Cukup Bapak? Oke, saya rasa cukup pertemuan kali ini, malam ini. Semoga bisa menambah ilmu dan manfaat, khususnya bagi saya dan bagi semuanya. Baik, demikian sedikit yang bisa disampaikan dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dan hidayah dari Allah SWT. Akhir kalam, Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.